Assalamualaikum, selamat datang di channel Emak Korea, Mama pecinta Korea. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas soal-soal SKB untuk formasi perawat. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar teman-teman bisa update terus video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Kita masuk soal pertama. 1. Seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan, wanita tersebut sering kali mengurung diri di kamar, jarang mandi dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak bicara, keadaan nafsu makan menurun. Lansia tersebut masih tidak mau menceritakan masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien tersebut? A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. B. Anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. C. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawatan khusus. D. Anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. E. Berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Oke, jawabannya adalah yang A. Masuk pertanyaan nomor 2. Seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap pagi antara jam 10 sampai jam 11, pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga lalu berbicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Pertanyaannya, bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat bagi pasien tersebut? A. Mengajak pasien untuk bercakap-cakap. B. Melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. C. Menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. E. Menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Nah, jawabannya adalah yang B. Jadi biarkan saja kegiatannya sesuai dengan jadwal. Pertanyaan selanjutnya, kelompok masyarakat di RT 01 mengeluh banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? A. Pola konsumsi lauk. B. Olahraga setiap hari. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan. E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke, nanti kita lihat lagi. Berarti di sini yang harus ditanyakan adalah yang E. Ya, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? A. Salah pergaulan. B. Terlalu dimanja. C. Kurangnya pengetahuan. D. Harga diri rendah situasional. E. Kurangnya peran ayah atau laki-laki. Oke, kalau kita lihat dari keadaan keluarganya, ini jawabannya ya, yang harga diri rendah situasional. Kenapa? Karena di dalam keluarganya si anak atau cucu tersebut punya ibu dengan yang mengalami retardasi mental. Selain itu, dia juga diasuh oleh neneknya yang sudah tua yang berusia 78 tahun tanpa peran seorang ayah. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5, seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesa didapatkan data status obstetrik G4P3 0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik data tekanan darah adalah 150/90, protein urinnya positif 2, udim pada kaki dan palpebra. Pertanyaannya adalah pada kasus di atas ibu menderita A. Hipertensi dalam kehamilan,
B. Preeklamsi, C. Eklamsi, D. Udim anasarka, yang E. anemia. Oke, di sini jelas ya, ini tensinya di atas 150/90 dengan protein urin 2. Berarti ibu ini menderita preeklamsi, betul. Hipertensi dalam kehamilan juga betul. Eklamsi ini salah. Kenapa? Karena ibunya tidak kejang. Kalau eklamsi kan identik dengan kejang ya. Nah, udim anasarka juga bukan, karena udimnya itu disebabkan oleh preeklamsi ini. Tapi di sini kan ada dua jawaban yang betul. Nah, kita jawabnya yang mana? Nah, kalau kita tahu hipertensi dalam kehamilan itu kan termasuk preeklamsi ringan, ada preeklamsi berat, ada juga eklamsi. Nah, kalau nemu pertanyaan seperti ini dengan dua jawaban benar, biasanya aku cari yang paling fokus. Berarti jawabannya adalah preeklamsi. Meskipun hipertensi dalam kehamilan juga benar juga sebenarnya gitu. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Seorang bayi perempuan usia 8 bulan BAB 5-6 kali sehari selama 2 hari, sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengkajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering. Turgor kembali lebih dari 2 detik. Nah, di 130 dan respirasi 5 kali per menit. Berat badan menurun 8.300 menjadi 8.000. Ibu sering bertanya tentang keadaan anaknya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? A. Resiko gangguan integrasi kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Resiko infeksi pada orang lain. D. Kurang pengetahuan. E. Kekurangan volume cairan. Nah, untuk pertanyaan ini di sini jelas banget ya, kalau misalnya si turgor kembali lebih dari 2 detik itu sudah menandakan tanda-tanda dari dia dehidrasi. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, anak tampak lemah, hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan, dan mual. Tidak menghabiskan porsi makanan dari rumah sakit. Berat badan anak 30 kilo. Anak mengatakan mau cepat pulang dari rumah sakit. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Nyeri. B. Hospitalisasi. C. Intoleransi. D. Ansietas orang tua. E. Ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Oke, jawabannya adalah yang E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care, melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Stenbot. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku beresiko tinggi. E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Oke, untuk di sini yang ditanyakan adalah peran kita sebagai seorang perawat. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 9, seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodystrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. B. Konsistensi hasil aspirasi. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. E. Merencanakan obat per oral. Oke, sebelumnya kita harus tahu lipodystrofi itu apa. Lipodystrofi itu adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Jadi terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu yang lama.
biasanya klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada di jaringan kulit tersebut. Nah, berarti untuk jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri klien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula dimaksud telah paten? A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. B. Kehadiran nadi radialis pada lengan kiri. C. Hilangnya suara desiran pada fistula saat diauskultasi. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 3 detik pada kuku di jari tangan kiri. E. Kehadiran nadi ulnaris pada pergelangan tangan kiri. Nomor 10, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena seorang perawat itu memastikannya dengan mempalpasi untuk adanya denyutan atau ada suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran itu mengindikasikan kepatenan fistula. Jadi meski kalau misalnya nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan, kedua hal tersebut itu tidak memastikan kepatenan dari fistula. Nah, jadi jawabannya yang A. Nomor 11, seorang klien dengan diabetes mellitus memanggil perawat untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemi berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengindikasikan pemahaman yang benar mengenai insulin, humulin N, dan latihan fisik? A. Saya tidak harus latihan fisik setelah makan siang. B. Saya tidak harus latihan fisik setelah sarapan pagi. C. Saya tidak harus latihan fisik pada larut malam. D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Dan E. Saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena reaksi hipoglikemi pada saat terjadi sebagai respon terhadap peningkatan latihan fisik. Jadi klien harusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Nah, puncak insulin humulin N itu biasanya pada 12 sampai 24 jam. Sehingga latihan fisik siang hari itu tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang D. Nomor 12, perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan yang terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan tersebut adalah A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Intoleransi terhadap latihan, D. Gangguan pencernaan, E. Kesulitan bernafas. Oke, nomor 12 itu jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Jadi stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri dan menurunkan cardiac output. Hipertrofi ventrikulasi kiri dan tahanan vaskular paru anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Puncak kemungkinan ada tapi tidak spesifik untuk kelainan ini. Jadi bukan hanya untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernafas juga kadang terjadi pada anak tapi tidak spesifik juga untuk mengindikasikan suatu stenosis aorta. Jadi pilihan B itu tidak terkait dengan kelainan ini. Nah, jawabannya jelas berarti yang C. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Klien baru saja memulai terapi pankrealipase. Jadi pankrealipase itu adalah pankrean MT. Perawat mengevaluasi bahwa pengobatan telah berfungsi optimal jika terdapat gambaran informasi yang mana di bawah ini. A. Penurunan berat badan. B. Nyeri seperti jantung berdebar. C. Reduksi stetorea. D. Hilangnya nyeri abdomen. E. Hilangnya rasa mual. Jawabannya adalah yang
C. Kenapa yang C, Di? Pankreas lipase itu adalah enzim pankreas yang digunakan klien sebagai bantuan proses pencernaan. Nah, obat akan bekerja untuk mengurangi terjadinya lemak pada feses. Efek lain yang diharapkan adalah memperbaiki status nutrisi karena tidak bermanfaat mengobati nyeri abdomen dan dada rasa terbakar. Penggunaan obat tersebut akan menimbulkan pertambahan berat badan, bukan penurunan berat badan jika membantu pencernaan. Maka strategi mengerjakan soalnya adalah yang pertama kita harus fokus pada pokok masalah. Terus efek obat yang optimal yang diharapkan sesuai dengan nama obat. Gunakan pengetahuan fisiologis pankreas untuk membantu mengarahkan kita memilih jawaban yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, klien dengan riwayat penyakit paru beresiko terjadinya asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengajian perawatan untuk karakteristik kelainan tersebut? A. Bradikardi dan hiperaktivitas. B. Penurunan rata dan kedalaman pernafasan. C. Sakit kepala, sulit tidur dan bingung. D. Bradipne, pusing, sama parestesi. E. Irama nafas tidak teratur dan berkeringat banyak. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena ketika klien mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernafasan meningkat sebagai kompensasi. Jadi klien juga mengalami rasa sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental, terus biasanya mengantuk dan bingung. Terjadi juga gangguan visual, ada diaforesis, serta sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut. Nadi cepat, irregular, pokoknya masih banyak lagi lah. Jadi pilihan A, B, D, dan E tidak secara spesifik berhubungan dengan kelainan ini. Jawabannya adalah yang C. Nomor 15, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang beredar di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, E. Sterilisasi, E. Imunisasi. Oke, kita di sini jawabannya jelas ya, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau isolasi itu adalah pemisahan penderita penyakit yang terinfeksi dari orang-orang untuk menghindari penularan. Jadi untuk menghindari penularan. Nah, sedangkan karantina, kalau karantina itu adalah kebebasan seseorang yang diduga telah tertular secara suatu penyakit. Nah, kalau sterilisasi adalah tindakan untuk membunuh kuman patogen atau apetogen beserta sporanya pada peralatan keperawatan dan kedokteran, biasanya dengan cara merebus. Ada yang merebus, ada yang secara steam, ada juga dengan menggunakan bahan kimia. Nah, sedangkan kalau imunisasi itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kekebalan dari suatu penyakit dengan cara memasukkan virus yang dilemahkan, biasanya dengan cara disuntik baik secara IM, SC atau IC, dan juga baik secara oral. Oral itu untuk polio ya. Nah, jadi jelas ini jawabannya yang A. Untuk pertanyaan selanjutnya, waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit tersebut: A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, dan E. Endemi. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Jadi masa inkubasi itu adalah masa dimana masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbul gejala-gejala suatu penyakit. Pertanyaan nomor 17, ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit: A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, E. Vektor. Nah, untuk nomor 17 jawabannya adalah yang B. Nomor 18, penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan: A. Pandemi, B. Endemi, C. Episodi, D. Epidemi, E.
edema. Oke, nomor 18 jawabannya adalah pandemi. Jadi kayak sekarang ya sedang corona itu adalah penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan. Oke, sekarang pertanyaan nomor 19. Tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut A. Hematokrit, B. Hipoksemia. Maaf, ini aku salah ketik. Hipoksemia. Oke, yang C hipoglikemia, D hemoglobin, E anemia. Nomor 19 itu jawabannya adalah hipoksemia. Jadi kalau hipo itu menunjukkan dia rendah ya, berarti jawabannya yang D. Nah, nomor 20 penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut A. Psikosis, B. Endotel, C. Emboli, D. Plak faktur, E. Platelet. Jawabannya adalah emboli. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Jadi untuk video kali ini aku sudahi sampai dengan nomor 20 ya. Untuk nomor-nomor selanjutnya silahkan simak video-video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa update video-video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.